ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pironika, NIM 1914040014. Saya dari Tadris Matematika A. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama, relasi rekursif, yaitu definisinya, suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contohnya, misalkan barisan yang memenuhi relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk AN besar dari 2, lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Cara penyelesaiannya, AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk N besar dari 2. Maka A2 sama dengan A1 dikurang A2 karena A2-nya adalah sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Yang A3-nya A2 dikurang A1, maka A3-nya 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Jenis-jenis rekursif. Definisi kedua, suatu relasi rekursif linier homogen berderajat K dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum AN sama dengan C, AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 ditambah CKAN dikurang K dengan C1, C2 sampai CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Adapun tabelnya, relasi rekursif AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang A dikurang 2. Itu termasuk linier, termasuk homogen, termasuk koefisien konstanta dan berderajat 2. Selanjutnya, AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah A pangkat 2N dikurang 2. Itu tidak termasuk linier, termasuk homogen, dan termasuk konstanta berderajat 2. HN sama dengan 2HN dikurang 1 ditambah 1 termasuk linier, tidak termasuk homogen, dan termasuk koefisien. Jadi berderajat 1. BN sama dengan NBN dikurang 1. Jadi itu termasuk linier, homogen, tapi tidak termasuk koefisien dan berderajat 1 juga. Selanjutnya, cara menentukan relasi rekursif linier dengan koefisien konstanta. Contoh, tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Jawab. Bentuk persamaan karakteristik dari rekursif itu AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2. Lalu kita pindahkan semua suku ke ruas kiri. Jadi AN dikurang AN dikurang 1 dikurang 2AN dikurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas itu memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut
diperhatikan setiap koefisien dan tanda tiap suku. Jadi AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0. R kuadrat dikurang R dikurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0. R kuadrat dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Jadi persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan -1 yang disebut akar-akar karakteristik. Bentuk umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar berbeda adalah AN sama dengan C1 dikali R1N ditambah C2 dikali NR1N. Sehingga solusi umum dari rekursi di atas adalah AN sama dengan C1 dikali 3N ditambah C2 dikali N kali 3 pangkat N untuk suatu C1, C2 itu bilangan real. Selanjutnya konsep dasar poset. Yang pertama itu ada himpunan terurut. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Replikasi untuk sembarang A elemen S berlaku A, A elemen R. Antisimetrik jika A, B, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Transitif jika A, B, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah perurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Himpunan terurut parsial. Definisinya, sebuah himpunan terurut parsial atau vertically ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Diagram khas. Diagram khas dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika AB. Secara alternatif diagram khas dapat digambarkan secara vertikal di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B. Jika A kecil B dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika A, B. Supreme definisinya diberikan A sub himpunan dari poset S. Sebuah elemen M elemen S disebut batas atas atau upper bound dari A jika untuk semua X elemen A berlaku X 4M. Lebih lanjut, jika sebuah batas atas dari A mendahului batas-batas A lainnya, maka batas atas disebut supremum dari A dan dinotasikan sebagai sub A. Istilah lain supremum batas atas terkecil. Selanjutnya infimum itu diberikan semua subhimpunan dari poset S. Sebuah elemen M elemen S disebut batas bawah atau lower bound dari A jika untuk semua X elemen A berlaku M4X. Lebih lanjut, jika sebuah batas bawah dari A mendahului batas bawah A lainnya, maka batas bawah ini disebut infimum dari A dan dinotasikan sebagai in A. Dari istilah lain, batas atas terbesar. Selanjutnya lattice. Definisinya,
Sebuah lattice atau kisi L adalah sebuah posit di mana in A, B dan sub A, B adalah sebarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mat dan supremum disebut join. Pendefinisian lattice secara aksioma. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi dan mat dan atau join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. A dan B sama dengan A dan B dan A atau B sama dengan B atau A. Itu komutatif. Yang kedua, dalam kurung A dan B, A dan C sama dengan A dan dalam kurung B dan C, dan A atau B atau C sama dengan A atau B atau C. Itu asosiatif. Dan yang ketiga, A dan A atau B sama dengan A dan A atau A dan B sama dengan A. Itu absorpsi. Jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif, A dan B atau C sama dengan A dan B atau A dan C, dan A atau B atau C sama dengan A atau B dan A atau C, maka L disebut lattice distributif. Selanjutnya yang keempat, aljabar boolean. Definisinya, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner tambah dan kali, dan sebuah operator uner misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel lebih kecil dari B ditambah X 0, 1 besar dari disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B. Aksioma berikut. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean ini dibentuk dari elemen-elemen B atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator tambah, kali, dan tanda petik. Contohnya 0, 0, AB, A tambah B, A dikali B. A aksen dikali dalam kurung B ditambah C. A dikali B aksen ditambah A dikali B dikali C aksen ditambah B aksen, dan sebagainya. Hukum-hukum aljabar boolean ini, yang pertama hukum identitas. Yang pertama, A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten. Yang pertama, A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. Yang pertama, A ditambah A aksen sama dengan 1, A aksen sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominasi. A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum influsi. Dalam kurung A aksen sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. A ditambah AB sama dengan A. Yang kedua, A dalam kurung A ditambah B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A ditambah B sama dengan B A. Yang kedelapan, hukum asosiatif. Yang pertama, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Yang kedua, A
dalam kurung BC menjadi ABC. Yang kesembilan, hukum distributif. Yang pertama, A ditambah dalam kurung BC sama dengan dalam kurung A ditambah B dalam kurung A ditambah C. Yang kedua, A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Yang ke-10, hukum De Morgan. Dalam kurung A ditambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. Yang kedua, AB dalam kurung sama dengan A aksen ditambah B aksen. Dan yang ke-11, hukum 0 atau 1. Yang pertama, 0 aksen sama dengan 1, 1 aksen sama dengan 0. Nah, contohnya, buktikan bahwa sebarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut A tambah A aksen B sama dengan A tambah B dan A dalam kurung aksen ditambah B sama dengan AB adalah benar. Penyelesaiannya, yang pertama, A ditambah A B aksen sama dengan dalam kurung A ditambah AB ditambah A aksen B, itu hukum penyerapan. A ditambah dalam kurung AB ditambah A aksen B, itu hukum asosiatif. A ditambah dalam kurung A ditambah aksen B, itu hukum distributif. A ditambah 1 dikali B, hukum komplement. A ditambah B, hukum identitas. Dan yang kedua, A dalam kurung A aksen ditambah B sama dengan A aksen ditambah AB, hukum distributif. 0 ditambah AB sama hukum komplement, dan AB hukum identitas. Contoh fungsi-fungsi Boolean. Fx sama dengan X, F, Y sama dengan X aksen Y ditambah X aksen Y ditambah Y aksen. F dalam kurung X, Y sama dengan E aksen Y aksen. F dalam kurung X, Y sama dengan X ditambah Y aksen. F, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Setiap ubah di atas fungsi Boolean tersebut dalam bentuk komplementnya disebut literal. Fungsi H dalam kurung X, Y, Z dan menjadi X, Y, Z aksen terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z. Jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, maka fungsinya yaitu H dalam kurung 1,1,0 menjadi 1 dikali 1 dikali 0 aksen sama dengan dalam kurung 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1, dan hasilnya 1. Selanjutnya, gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah sebuah identitas untuk melakukan pengelolaan input-input yang berupa bilangan biner atau hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua, gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0.
Yang ketiga, gerbang NOT atau fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat, gerbang NAND. Ini adalah semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Yang kelima, gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang keenam, gerbang XOR. Apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka akan berlogika 1. Sedangkan jika outputnya adalah sama, maka output akan berlogika 0. Dan yang terakhir, XNOR. Apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Selanjutnya, konsep dasar graf. Satu graf ada G atau G adalah sebuah pasangan tak terurut dari P dan M, yaitu G sama dengan PG, EG sama dengan PE, P, dengan P adalah himpunan simpul atau vertex, E adalah himpunan sisi atau X, yaitu pasangan terurut dari dua simpul. Graf dapat disajikan dalam 3 cara yang berlainan, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan tak terurut, diagram, dan matriks. Sebuah graf yang dinyatakan dalam bentuk himpunan adalah dapat dinyatakan dalam bentuk diagram, matriks, dan sebagainya. Salah satu bentuk penyajiannya adalah bentuk himpunan. Dalam bentuk notasi himpunan, sebuah graf dinyatakan dengan pasangan terurut dari dua himpunan, yaitu himpunan titik dan himpunan garis. Himpunan garisnya merupakan kumpulan dari pasangan terurut dari dua titik, yaitu graf sama dengan Pi, E dengan Pi sama dengan U, P dan E sama dengan U, P. Contohnya, misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyaknya sisi dan digambarkan graf. Cara menjawabnya, menurut lemma jabat tangan atau Hansking lemma, jumlah derajat pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik-titik graf itu adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian, banyak sisi di G adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Gambar dari graf G dapat dilihat sebagai berikut. Nah, derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung atau secara langsung ke titik tersebut. Misalkan G sebuah graf dan P sebuah titik G, derajat titik P dilambangkan dengan DG atau P, atau D atau P adalah banyak sisi G yang terkait dengan P. Dengan catatan, setiap gulungan atau loop dihitung 2 kali, atau dengan kata lain derajat titik yaitu banyaknya sisi bertemu pada satu titik. Misalkan peta jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Selanjutnya, penyajian dengan matriks.
Matrik yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matrik agensi atau agensi matrik dan matrik idensi atau idensi matrik. Definisi matrik agensi A dalam kurung G sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK sama dengan 1 jika dalam kurung PJ, PK, E dalam kurung G AJK. AJK sama dengan 0 jika dalam kurung PJ, PK, E dalam kurung G. Definisi matrik idensi. Matrik idensi G sama dengan IJK dari sebuah graf yang didefinisikan IJK sama dengan jika garis I beridesen dengan titik K IJK. IJK sama dengan 0 jika garis I tidak beridesen dengan titik K. Selanjutnya lintasan terpendek. Lintasan terpendek graf berbobot wake atau graf. Lintasan terpendek lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi yang pertama menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Yang kedua, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antara dua terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek antara lain. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara sebuah pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul lainnya. Dan yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Yang selanjutnya, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dan dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menampakkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Algoritma Dijkstra pelabahan atau permanen dan sementara. Contohnya cari jarak terpendek dan root dari 1 ke 8 dan 1 ke 6. Cara penyelesaiannya, iterasinya 0, titiknya tadi 1, jadi labelnya 0, jadi 0 statusnya permanen. 1 itu 2, labelnya 1,1. Yang 3 2,1 itu sementara. Yang iterasi 2, titiknya 3 itu labelnya 2,2 itu permanen. Titik 4 6,2 labelnya 6,2 itu sementara. Titik 5 labelnya 3,2 sementara. Yang ketiga, titik 4 labelnya 4,3 sementara. Titik 5 3,3 itu permanen. Yang keenam, titik ke-6 6,3 itu sementara. Yang keempat, titik 6 6,5 permanen. Titik 7 10,5 itu sementara. Yang kelima, titik 8 labelnya 8,6 itu permanen. Dengan root terpendeknya itu 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Maka ditambahkan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8. Jalur terdekat dari 1 ke 8 adalah 8. Selanjutnya yang 1 sampai ke 6 itu literasinya 0, titiknya 1,
labelnya 0 itu permanen. Yang 1, titik 2 itu 1,1 permanen, titik 3 2,1 sementara. Literasi yang kedua, titik 3 2,2 permanen, titik 4 6,2 sementara, titik 5 3,2 sementara. Literasi yang ketiga, titik 4 4,3 sementara, titik 5 3,3 sementara, dan titik ke-6 6,3 sementara. Literasi 4, titik 6 6,5 permanen. Dengan huruf terpendek jadi 1,2, 3, 5,6 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi jalur terdekat dari 1 ke 6 adalah 6 sendiri. Selanjutnya pohon. Pohon adalah graf tak berarah berhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pada grafik ini merupakan pohon yang pertama, yang kedua merupakan pohon, yang sirkuit yang selanjutnya bukan pohon. Selanjutnya pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang dari pohon. Pohon merentang di sebuah pohon merentang dengan memutus graf sirkuit T T1, T2, T3, T4. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Contohnya seperti ini. Cara penyelesaiannya, langkah 1, sisi 1,2, bobotnya 10, menjadi pohon rentangnya dari 1 ke 2 itu 10. Langkah keduanya 2,6, bobotnya 2,5. Jadi 1 ke 2 itu menjadi 10. Dan 2 ke 6 itu 25. Yang ketiga, sisi 3,6, bobotnya itu 15. Jadi dari 3 ke 6 itu adalah 15, dan dari 6 ke 10 adalah 25. Langkah 4, sisinya 4,6, bobotnya 20. Jadi dari 4 ke 2 itu adalah 10. Dari 4 ke 6 adalah 20. Dari 3 ke 6 adalah 15. Yang kelima, bobot 3,5. Bobotnya 3,5. Jadi 1 ke 2 itu adalah 10. 2 ke 6 adalah 25. 4 ke 6 adalah 20. Dan 3 ke 6 adalah 15. Jadi bobotnya 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105. Merupakan pohon merentang minimum yang dihasilkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.